Kabupaten Empat Lawang memiliki potensi kopi yang cukup besar dan menjadi andalan ekonomi masyarakat. Tinggal dibuang ke sana. Oh bisa. Ayam mana Jo? Lari banyak. Kalau bisa jadi nih kadang. Sebagian besar penduduk Empat Lawang memiliki kebun kopi. Umumnya, tanaman kopi ini telah ada sejak lama dan diwariskan dari nenek moyang leluhur, bahkan umurnya mencapai ratusan tahun. Darah mudanya makin menggelak-gelak gitu. Teman dia kan tua, ada hormat tinggi. Mama tahu. Saya tinggi. Petani kopi di Kabupaten Empat Lawang sendiri telah berupaya membudidayakan tanaman kopi secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Meski sebagian besar petani kopi melakukan budidaya tanaman kopi secara berkelompok. Tanaman kopi diberikan perlakuan khusus seperti pemilihan bibit unggul, pemupukan, dan pemeliharaan secara rutin. Siapa lagi, Pak? Iya. Bibit kopi yang unggul berpengaruh terhadap kopi yang dihasilkan. Selain dipengaruhi faktor pemupukan yang sesuai dengan jenis tanah. Petani kopi sering dihadapkan kendala seperti pemupukan, pembibitan, dan pemeliharaan. Pertama itu kalau di sini masalah bibit, pupuk, masih banyak lagi penyemprotan dari yang jelas nih minta bantuan sama pemerintah lah untuk kedepannya. Di sini masih manual hitungannya ya. Untuk ini untuk pertumbuhan kopi ini sendiri, mungkin kalau menurut Pak Iwan itu apa yang kita perlukan ini agar kopi ini tumbuh subur? Pemupukan, ya pemupukan terutamanya yang kita butuhkan, perawatannya, perhatian dari pemerintah lah. Mungkin dalam satu kali panen biasanya dapat berapa banyak kita untuk panen kopi deh? 2 ton per hektar. 2 ton per hektar. Itu kopi itu kita jual kemana itu Pak? Dalam bentuk biji atau sudah diolah? Sudah diolah. Mungkin harapan kita keinginan kita kepada pemerintah
tempat agar kopi kita di Empat Lawang ini bisa lebih produksi? Besar harapannya dari petani ya bantuan dan dampingan dari dinas terkait lah untuk para petani khususnya kebun kopi. Untuk meningkatkan kualitas tanaman kopi, peran penyuluh pertanian dalam memberikan bimbingan dan cara membudidayakan, sehingga tanaman kopi di Empat Lawang berproduksi dengan baik. Di Bapak Bupati Empat Lawang Madani, yaitu di bidang pertanian. Nah, kopi kita ini alhamdulillah sudah mendapat sertifikat indikasi geografis dari Kemenhum-HAM, Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Jadi karena marilah kita mengenalkan kopi Robusta ini ya. Jadi kru TPR ini pengen tahu gimana sih sebenarnya kopi Robusta yang ada di Empat Lawang, baik dari pengolahan, dari pengolahan, panen sampai pasca panen, pengemasan dan pemasaran. Pengolahan kopi Empat Lawang jenis Robusta. Setiap hari, penyuluh pertanian memberikan informasi kepada petani, baik saat penanaman sampai menjelang panen. Masuk. Oke. Pak, ada anak kecil juga. Anak-anak kecil juga. Kita masuk. Boleh. Kita lihat. Upahan. Upahan mohon kau. Selama ini kendala yang paling dihadapi oleh petani ini? Kendala yang dihadapi petani saat ini sebenarnya dari bibit ini, kita memilihkan bibit yang bagus itu . Kalau untuk di Empat Lawang, bibit apa yang cocok Pak di sini? Kita Robusta. Iya. Tapi selama ini sudah kita lakukan upaya untuk okulasi atau untuk nempel atau gimana? Sudah pernah dilakukan atau gimana? Sudah, cuman hanya beberapa orang yang bisa mengerti, cuman karena dari penyuluhan ini kan terbatas tenaga penyuluhnya, jadi belum meluas. Untuk meningkatkan produksi kopi, mungkin apa keinginan kita kepada pemerintah ini Pak? Ya, mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah, mungkin ada semacam subsidi bantuan gitu dari pemupukan, mungkin dari benih itulah, bibit itulah yang paling utama. Awas kena tangan lah. Lem. Tanaman kopi ini perlu dilakukan pemeliharaan dengan melakukan penyiangan gulma dan rerumputan yang berada di sekitar pohon kopi. Kita pok na ponsong jadi ketung nih.
Cari yang bagus ya, tempatnya yang bagus. Nah ini Bek. Panen kopi dilakukan petani secara bersama-sama dengan memilih biji kopi yang telah masak atau berwarna merah. Dalam satu pohon tidak semua biji kopi berwarna merah, sehingga petani harus selektif memilih biji kopi untuk dipanen. Ada dapat yang merah-merahnya. Dapat. Ini enggak lagi nah. Bu, kalau Ibu untuk panen kopi biasanya kan metik dalam satu pohon kopi itu seperti apa? Kita pilih-pilih atau gimana, Bu? Kita milih yang masak-masaknya, Bu, yang merah-merah supaya kopinya bagus. Biasa dalam satu pohon itu masak semua atau ada yang hijau, ada yang merah atau gimana? Enggak, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Tapi kita ambil yang merahnya saja, Bu. Yang seperti apa? Seperti ini, Bu. Nah, Itu merah ya. ya. Merah. Tapi kalau yang agak kekuning-kuningan juga kita ambil nggak? Ya kalau adalah 1-2, nggak semuanya kalau yang kuning. Kalau yang bagus tuh yang merah gini, biar kopinya lebih bagus, lebih mantap. Ya, biasanya dalam satu pohon itu berapa banyak kita dapat buah kopinya, Bu? Ya nggak tentu, Bu. Kadang sampai sekeruntung, kadang itu nggak nyampe. Ya kita namanya milih, Bu, ya yang merah-merah. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terus melakukan motivasi kepada petani dalam peningkatan kualitas kopi. Oh, lagi jemur bekas. Melihat potensi kopi Empat Lawang ini, pemerintah berupaya melakukan pendampingan dengan memberikan pembinaan dari instansi terkait. Pembinaan yang dilakukan dalam proses pengolahan produksi kopi.
Pengolahan kopi dilakukan secara manual dengan proses penjemuran secara alami. Potensi kopi Empat Lawang di sini seperti apa ini, Pak? Ya, Empat Lawang tentu sejak zaman Belanda memang sudah difokuskan penanaman kopi, pasti sudah melalui riset. Dan kopi Robusta Empat Lawang ini cita rasanya sudah dirasakan di berbagai daerah, di nasional bahkan internasional. Pasti salah satu program kami, penjabaran dari visi misi itu pengembangan kopi. Kita miris, kita merasa agak ini ketika orang taunya kopi Lampung, pada supply-nya itu sebagian besar dari Empat Lawang dan Pagar Alam. Nah, ini menjadi pemikiran kami agar kita mulai mengelola kopi ini dari hulu sampai hilir. Saya lagi menyiapkan sebuah badan usaha milik daerah yang salah satu bidang garapnya itu pengembangan kopi. Kita ingin kopi Empat Lawang itu orang tahu kopi Empat Lawang, kita siapkan pengelolaannya, pengolahannya mulai dari hulu sampai ke hilir, kita buat packagingnya yang bagus sehingga hasilnya produk dari kopi Empat Lawang itu bagus dan diolah di Palawang sendiri dengan pendirian pabrik. Misi besarnya seperti itu. Nah, tahap itu lagi kita mulai dengan awal pendirian BUMD yang salah satu bidang usahanya tentang kopi, Bu. Kopi Empat Lawang ternyata memiliki ciri khas tersendiri. Oke, langsung saja. Pouring yang pertama ada yang dinamakan CO2. Nah, itu dari kita mengeluarkan yang namanya CO2 pada kopi dengan timer 30 Dari cita rasa kopi dengan sendiri 30 mili. merupakan perpaduan antara kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, kelebihan ini jangan harus dipertahankan. Untuk cita rasa kopi Empat Lawang sangat disukai masyarakat karena berbeda dengan kopi dari kabupaten lain di Sumatera Selatan. Jadi kalau mengenai kopi Empat Lawang ini seperti apa? Kalau kopi di sini masih segar-segar. Dia kopi asli. Enak kalau minum, segar. Enggak, dia apanya? Kopinya tuh asli gimana ya? Asli dari istilahnya nggak ada campuran? Ya, nggak ada campur-campuran. Ya, keinginannya semoga kopi Empat Lawang ini bisa dikembangkan lagi untuk industri atau apa. Umumnya masyarakat lebih menyukai kopi hitam yang masih asli dari biji kopi. Kopi Empat Lawang sudah menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Empat Lawang. Kalau yang selama ini sebelum Covid itu sudah sampai ke Surabaya, sudah Semarang, Jogja. Tapi mereka beli yang belum digiling. Bahan mentah. Bukan, udah disangrai tapi belum digiling kan. Nah, itu mungkin kapi-kapi kayak gitu. Nah, sejak ada Covid ini memang mereka udah agak jarang sekali ngambil ini pesen apa biasanya. Cuman untuk Palembang, untuk Lubuk Linggau itu ya biasalah udah sering saya paketin kayak gitu. Kebetulan ya kita ini olah kopi asli dari Empat Lawang kan. Ya memang dikemas, kita inikan untuk oleh-oleh ini. Samping itu ada lempok dan lain-lain kan. Kalau
masalah pemasaran saya rasa udah cukup lumayan, Bu. Tapi ya sejak Covid hampir 70% nyusunnya, Bu. Iya, yang biasanya misalnya 1 kintal per hari kan. Ini sekarang ini paling-paling 30 kilo kayak gitu nah. Kopi Empat Lawang ini sudah dikenal di kalangan masyarakat di Sumatera Selatan, bahkan masyarakat di provinsi lain di Indonesia. Potensi kopi ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar tanaman kopi dapat menjadi salah satu unggulan tanaman perkebunan di Empat Lawang. Kopi Empat Lawang ke depan menjadi salah satu souvenir khas yang dapat dibawa ke berbagai provinsi di Indonesia.